buat Tuhan sebab Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama lompat buat Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Ku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sama-sama katakan, syalalala. Mahkota kehidupanku. Haleluya, beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi sebab Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita akan mau naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari anak muda sama-sama lompat. 2, 3, let's go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Siapa sumber kemenangan kita? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan hari ini. Sebab Allah kita Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami percaya Tuhan Kau satu-satunya Allah kami yang setia Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah
sama-sama angkat suara kita mau sembah nama Tuhan hari ini. Sebab nama yang layak ditinggikan. Segala pujian, segala hormat kami bagi nama Yesus. Satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan, hanya di dalam Tuhan. Allah kami yang peduli, Allah kami yang setia. Kudus, kudus nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus pegang kami, Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan selamanya, selamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak disembah, layak diagungkan. We worship you, we praise you, Lord Jesus. You layak bagi nama-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
berkat-Mu untuk Yes. setiap kami Bapak, baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mau menyaksikan drama Bapak, biarlah setiap firman-Mu yang tersampaikan boleh ada dalam hati kami Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hai, saya Jason dan inilah saya di masa lalu. Rokok, minuman keras, bahkan free sex, video porno adalah kegiatan-kegiatan favoritku. Keluarga. Mama papa yang sibuk bekerja, tidak harmonis, dan bahkan suka mempertontonkan pertikaian di hadapanku. Papa, cowok yang suka menuntut ini itu, dan sering mempersalahkanku. Mama, wanita yang terlalu sering meremehkan pribadiku. Ya, itulah keluargaku. Bahagia bukan? Ya gak apa-apa kok. Aku masih punya teman. Teman-temanku, ya teman. Tempat hari-hariku menghabiskan aktivitasku. Tempat aku melepaskan semua emosiku. Tempat aku gak pernah merasa tertekan. Tempat aku mengetahui hal-hal yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Tempat Jason melakukan semua yang Jason belum pernah lakukan. Rokok, miras, wanita di masa SMA. Dan itu berjalan dengan baik-baik saja. Dan teman-temanku, tempatku menjadi pribadi terburukku. Namun sayangnya, semua sementara. Habis senang, hatiku tetap kosong. Habis senang, damai sejahtera gak ada di hatiku. Dan habis senang, Jason selalu meragukan, ke depan Jason mau jadi apa ya? Jason mau cari siapa ya? Tujuan hidup Jason apa ya? Dan ada hal yang gak pernah Jason hiraukan. Yaitu orang-orang yang selalu mempedulikan Jason. Mereka setia datang, merangkulku, dan ingin menjadikan Jason pribadi yang lebih baik dan dikasihi. Namun, aku menolak. Aku ingin mereka menjadi sepertiku. Menjadi keburukanku dan tempat kesenangan. Selalu balik ke tempat di mana aku bisa bersenang-senang. Di tempat di mana aku bisa menghabiskan semua hasratku untuk menjadi yang terburuk. Di tempat di mana aku bisa diterima sepertinya. Namun hari yang tak pernah ku tunggu terjadi. Kekalahanku ternyata menjadi tempat penolakan terbesarku. Pertemanan yang kupikir bisa menjadi tempat
kesenanganku menjadi tempat ku tertolak. Ternyata aku diterima sebatas kesenangan. Ya, itulah tempat terburukku. Mereka menolakku dengan begitu cepat. Aku berpikir orang tualah satu-satunya solusi atas penolakanku. Ternyata papa selalu sama. Tidak akan pernah mau menjadi solusi dalam hidupku. Apalagi mama, selalu aja gak akan pernah berpikir untuk menolongku sekalipun. Ya, what should I do? I don't know. Dan akhirnya mereka yang selalu aku abaikan, mereka yang selalu ingin merangkulku, ternyata mencari Jason dengan tulus di tempat terburukku. Mereka rela dihina, mereka rela ditertawakan, mereka rela menderita hanya karena Jason. Tidak sampai di situ, bahkan mereka rela menebus semua kekalahanku. Tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Peduli mereka dalam diam, bahkan harus mengorbankan apa yang harus mereka punya demi Jason yang tidak menerima mereka. Itulah mereka yang peduli terhadap Jason. Dan akhirnya ketika aku bertemu, semua seolah baik-baik saja. Mereka yang benar-benar peduli telah menolongku. Mereka yang benar-benar peduli membawaku kepada satu kasih, yaitu kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom, youth yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kakak percaya kalian semua baik-baik saja ya. Dan pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman secara singkat yang akan saya sampaikan. Dari drama tadi kita akan mendengarkan firman secara singkat. Bukan karena kakak lebih baik atau karena kakak lebih tahu. Tapi kita sama-sama belajar diproses oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari drama yang singkat tadi saya percaya para youth yang ada di rumah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, dari drama tadi tersebut, Jason itu dilambangkan banyak orang yang ada di dunia ini. Dan banyak orang seperti Jason yang berubah karena kepedulian. Banyak orang-orang baik yang menyebarkan kepedulian dan bisa mengubah orang. Nah, sebelum kita masuk ke tema firman pada hari ini, saya akan memberitahukan beberapa hal tentang kepedulian. Ini boleh digarisbawahi ya. Ini sebelum kita masuk ke inti dari firman tersebut, saya akan memberitahukan beberapa hal tentang care. Nah, yang pertama adalah care is power. Kepedulian adalah kekuatan. Kekuatan untuk mengubah diri sendiri, bahkan kekuatan untuk mengubah orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Makanya saya bilang care is a power. Kalau adik-adik yang ada di rumah atau para pemuda yang ada di rumah pernah nonton bahkan baca komik
baca komik dari seri anime ataupun seri apapun itu, bahkan membaca banyak tokoh-tokoh superhero, banyak dari mereka menjadi pribadi yang kuat karena mereka peduli terhadap sesuatu. Bahkan banyak dari mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik karena mereka peduli terhadap sesuatu. Dan banyak contoh lain di dunia, bahkan di Alkitab, yang melambangkan sebuah kepedulian adalah kekuatan. Carries a power. Bahkan Yesus sendiri, kalau dia nggak benar-benar peduli terhadap kita, dia nggak akan kuat untuk disalibkan, bahkan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi hal yang pertama adalah care is a power. A power to change yourself and a power to change surround you. Lingkungan sekitar kita, bahkan teman-teman terdekat kita. Nah, yang kedua adalah care is awareness. Peduli adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa banyak orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kenapa kita nggak sadar? Mungkin karena kita nggak peduli. Kenapa kita nggak pernah mau menolong orang? Karena kita nggak peduli. Dan yang ketiga adalah care is Jesus character. Jadi waktu kita mempertontonkan kepedulian, waktu kita mempertontonkan kepedulian kepada orang lain, kita sedang menunjukkan siapa Yesus Kristus tersebut. Jadi youth yang ada di rumah yang sedang mendengarkan pada sore hari ini, 3 hal sebelum kita sampai kepada tema khotbah kita, yaitu care is a power, care is awareness, and care is Jesus character. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang Alkitab ajarkan supaya kita bisa menjadi orang yang peduli dalam kehidupan kita? Apa yang Alkitab ajarkan supaya kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa peduli terhadap sesama kita, kita menjadi pemuda yang bisa peduli terhadap orang-orang yang lemah, bahkan kita bisa menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan hidup kita. What the Bible say? Jadi youth yang ada di rumah, mari kita sama-sama buka dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 4 dan yang kelima. Kakak akan bacakan ya, Filipi pasal kedua ayat yang keempat sampai yang kelima. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa peduli, pemuda-pemuda yang peduli? Alkitab ngasih caranya. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tadi sudah kakak bacakan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak muda yang peduli dalam kehidupan kita? Adalah ya ini, seperti ini. Yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Yang pertama sekali kalau kita menjadi orang yang peduli, jangan kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Atau dalam bahasa lainnya, kita menjadi pribadi yang egois. Ingat ya teman-teman, para youth yang ada di rumah. Ketika Alkitab menuliskan suatu kata jangan, pasti ada resiko terhadap sesuatu tersebut jika kita melakukan hal tersebut. Contoh hal sederhana dalam kehidupan kita. Ketika ada tulisan, jangan merokok. Ketika ada tulisan jangan merokok dan kita melakukan, pasti ada hal yang akan berkelanjutan. Karena apa? Ketika ada dibilang jangan merokok, kenapa? Karena merokok itu bisa menyebabkan kanker dan berbagai macam penyakit. Dan Alkitab berkata, jangan egois atau jangan cuma perhatikan kepentingan dirimu sendiri. Artinya, di dalam keegoisan ada banyak hal-hal negatif yang akan terjadi. Apa itu hal-hal negatif yang akan terjadi jika kita menjadi anak muda yang egois? Yang pertama, ketika kita menjadi pribadi yang egois dan mementingkan diri kita sendiri, kita akan secara sadar menolak kehendak Allah. Ketika kita menjadi pribadi yang egois, kita akan secara sadar menolak kehendak Allah. Saya yakin dan percaya para anak muda yang di rumah tahu kisahnya Yunus ya. Karena keegoisan dan kepentingan pribadi Yunus, dia dengan sadar menolak kehendak Allah dalam hidupnya. So, youth,
be careful. Jangan sampai karena keegoisan diri kita menjadi pribadi yang menolak kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menolak kehendak Allah dalam kehidupan kita, ketidakpastian, keraguan-raguan, damai sejahtera pasti tidak akan menyertai. Dan yang kedua, apa yang terjadi ketika aku menjadi pribadi yang egois? Ini, aku akan merugikan komunitas terkecilku, baik keluarga, baik hubunganku dengan teman-temanku, baik hubunganku dengan tetangga-tetanggaku. Aku akan merugikan orang-orang di sekitarku, bahkan aku akan merugikan diriku sendiri. Contoh konkretnya. Banyak anak muda yang udah tahu nih bahwa lampu merah adalah waktunya kita untuk berhenti. Tapi karena keegoisan diri sendiri, karena kepentingan diri sendiri, kita tidak mementingkan keselamatan orang lain di tengah jalan. Banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang merugikan orang lain. Dan itu pelakunya anak-anak muda. Banyak contoh-contoh anak muda yang karena keegoisan dirinya, dia bahkan merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain, keluarganya. So, when the Bible say don't, itu pasti punya resiko. Jadi ayat yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak muda yang peduli? Yang pertama adalah jangan pentingkan dirimu sendiri. Atau jangan jadi pribadi yang egois. Jangan jadi pribadi yang egois. Dan yang kedua adalah, yang terakhir, karena firman ini singkat. Dan yang terakhir adalah, bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang peduli? Ayat yang kelima berkata seperti ini, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang artinya adalah kita menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus. Jadilah anak muda yang menaruh pikiran kita dan perasaan kita seperti sama dengan Kristus. Apa sih pikiran Kristus tersebut? Pikiran Kristus adalah pikiran yang bukan kekanak-kanakan lagi. Pikiran yang cuma mementingkan aku senang, aku happy, aku bisa bersama dengan temanku, aku bisa mengikuti tren-tren sekarang. Bukan itu lagi, tapi pikiran yang meletakkan segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 5 berkata seperti ini. Ini adalah pikiran-pikiran yang Yesus mau. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Ini adalah pikiran-pikiran yang bertentangan terhadap pikiran Kristus. Yaitu apalah? Orang yang hidup menurut daging, dia akan memikirkan hal-hal yang daging, kesenangan pribadi dan lain-lain. Tetapi mereka yang hidup menurut roh, mereka akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam roh, kita akan memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah pikiran Kristus. Dan dalam 1 Korintus 14 ayat 20 jelas berkata seperti ini. Janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Artinya apa? Sebagai anak muda, Tuhan sudah tidak menghendaki kita lagi untuk menjadi seperti anak-anak. Dan yang terakhir adalah perasaan seperti Kristus. Apa sih perasaan seperti Kristus itu? Kalau teman-teman baca ayat selanjutnya ayat 7 sampai yang ke-11. Yaitu contohnya seperti ini. Melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini adalah lambang perasaan Kristus, yaitu perasaan apa? Perasaan rendah hati, taat, dan penuh belas kasihan. Saya ulangi, ini adalah perasaan yang rendah hati, taat, dan penuh belas kasihan. Jadi dua hal teman-teman, youth yang ada di rumah, yang menonton pada sore hari ini. Bagaimana saya bisa menjadi pribadi atau anak muda yang peduli terhadap lingkungan atau kehidupan saya, masa depan saya. Yang pertama adalah jangan pernah menjadi orang yang memikirkan diri sendiri. Yang kedua, taruh pikiran kamu menjadi pikiran yang sama seperti Kristus. Tinggalkan pikiran kekanak-kanakan, taruh pikiranmu, fondasikan pikiranmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah perasaan seperti Kristus, yaitu rendah hati, taat, dan penuh belas kasihan. Saya percaya anak-anak muda yang mendengarkan sore hari ini akan menjadi agen-agen kepedulian Tuhan untuk menyempurnakan kehendak ilahi
yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. So youth, saya yakin kalau kita mungkin seperti Jason di masa lalu, kalau kita mungkin kayak Jason di masa lalu, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Di masa-masa sekarang kita koreksi diri kita. Atau kita bisa menjadi teman-teman yang seperti teman-temannya Jason, yang menjadi agen-agen kepedulian, agen-agen yang memberitakan bahwa ada Tuhan yang mengasihimu dengan baik, ada Tuhan yang mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Itu keputusan di tanganmu sekarang. Tetap menjadi pribadi yang tidak egois, berpikir seperti apa yang Alkitab mau, dan merasakan seperti yang Yesus rasakan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, firman-Mu boleh selesai pada sore hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, setiap youth yang mendengarkan, mereka yang mungkin seperti Jason di dalam drama, mereka mungkin hancur karena pertemanan, mereka mungkin hancur karena kehidupan mereka yang tidak mau tahu, ketidakpedulian mereka terhadap masa depan mereka. Kami berdoa Engkau Allah yang melepaskan pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu kepada anak-anak youth yang hancur hati pada sore hari ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak youth ya Tuhan, yang mungkin Tuhan sudah berjuang menjadi agen kepedulian. Engkau tetap memberkati dia, menyertai dengan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus-Mu, sehingga dia menjadi agen-agen perubahan untuk menyempurnakan kehendak-Mu yang ada di bumi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.